Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberi kepada kita ni'mah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya satu langkah pun tidak mampu kita angkat ke masjid ini. Walaupun tidurnya di dalam masjid, walaupun tidurnya di teras masjid. Namun kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan taufik dan hidayah, niscaya kita tidak akan mampu menunaikannya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri sebuah nikmat. Karena disebutkan oleh para ulama, mensyukuri nikmat itu adalah nikmat. Banyak manusia diberi kenikmatan, diberi waktu luang, kesempatan dan kesehatan. Namun tidak semua di antara mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri nikmat tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersalawat kepada aku dengan satu kali salawat, kata Rasulullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dijelaskan oleh para ulama, makna salawat Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya adalah pujian Allah, ats-tsana min Allah, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut di sisi para malaikat yang mulia. Semoga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari orang-orang yang diberikan pujian-pujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikatnya dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi adalah para ahli hadis, baik dari kalangan sahabat
tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Karena setiap kali mereka melewati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka iringi dengan salawat dan salam kepada beliau. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab 3 landasan pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia, maka agama ini masih tetap tersisa di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga agama yang mulia ini akan senantiasa murni sebagaimana dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada, kata Rasulullah, sebagian dari umatku yang mereka senantiasa nampak di atas al-haq, kebenaran, Al-Quran was sunnah, sebagaimana diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sampai datangnya yaumul qiyamah, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang membenci mereka, dan tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak akan. Allah yang akan jaga dakwah kebenaran al-haq ini merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan jaga. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengirim orang-orang yang mereka senantiasa mendakwahkan kebenaran ini kepada umat terus menerus sampai datangnya yaumul qiyamah, sampai datangnya angin dari arah Yaman yang kata Nabi SAW lebih lembut dibandingkan sutra, di mana angin tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak membiarkan seorang pun di dalam jiwanya yang ada keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, kecuali akan mewafatkan orang tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali qurbul qiyamah, ketika dekat yaumul qiyamah. Dan yaumul qiyamah itu terjadi hanya kepada orang-orang yang jelek kehidupan mereka, dan tidak ada lagi orang yang berbuat baik waktu itu. Baru terjadi hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyana minal harir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus, akan mengirim angin dari arah Yaman yang lebih lembut dibandingkan sutra. Tidak membiarkan seorang pun yang ada keimanan di dalam jiwanya walaupun sebesar biji sawi, kecuali akan diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, wa akmalallahu bihi ad-dina. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu ketika hari Arafah. Akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, di hari Arafah waktu itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala qad ballaghtu?" Wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Bukankah aku sudah sampaikan semuanya? 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, engkau sudah sampaikan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan bahwa agama ini sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang boleh dikurang-kurangi dari sisi agama ini, dan tidak pula boleh ditambah-tambah. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada, dan bukan cuma sekedar Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan, Allah jaga agama kita yang mulia ini. Cuma kita sahaja yang malas belajar, jemaah yang dimuliakan Allah. Coba kita buka Al-Quranul Karim, mempelajarinya. Buka kutubul ahadith, kitab-kitab ahadith. Baik itu Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, Kutubus Sunan, Musnadul Imam Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik. Kita buka kitab-kitab itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita buka Al-Lil Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang lainnya. Niscaya kita akan mendapatkan di sana banyak permasalahan yang berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, amal saleh, berkaitan dengan adab wal akhlak. Semuanya itu sudah lengkap. Tak perlu harus ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurangi dari agama yang mulia ini. Baik yang ditambah itu adalah ibadah ataupun kaifiyah, tata cara beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, semuanya sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Sehingga disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'iran yaqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan seekor burung yang terbang di langit, yang ia membentangkan, membuka 2 sayapnya di langit, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan kepada kami ilmunya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, jangankan urusan yang besar, urusan kecil sekalipun diajarkan di dalam agama kita ini. Berkata Hudzaifah bin al-Yaman, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tatkala ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khirah?" Wahai Salman Al-Farisi, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai di dalam permasalahan buang air kecil, di dalam permasalahan membuang hajat? Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Na'am, iya, benar. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bibaulin." Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblah ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Aw nastandiya bi aqalli min 3 ahjar. Nabi kami melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Nabi kami melarang kami beristinja dengan tangan kanan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan kotoran ataupun dengan tulang berulang. Di dalam urusan ini diajarkan, apalagi berkaitan dengan permasalahan akidah, ibadah, berkaitan dengan prinsip seorang mukmin, seorang muslim. Semuanya sudah lengkap jemaah yang dimuliakan Allah. Tergantung kita mau pelajari atau tidak. Tergantung kita mau mempelajarinya atau tidak. Setelah agama ini sempurna, jemaah yang dimuliakan Allah,
melalui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Wad dalilu ala mautihi, dan dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah mayyit. Engkau akan menjadi mayyit. Engkau akan meninggal dunia, akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan wafat, akan meninggal dunia. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasimun, kalian akan menyelesaikan urusan-urusan kalian tersebut. Nah, dari sini jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sudah meninggal dunia. Tidak ada hubungan lagi beliau dengan dunia ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan beliau sudah sempurnakan risalah yang mulia ini. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau masih hidup, itu tidak boleh dilakukan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Dan ini yang menjadi keyakinan para sahabat ridwanullah alaihim, keyakinan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kejadian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan musibah yang paling terbesar terjadi di tengah-tengah umat ini. Musibah yang sangat besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika manusia yang dulunya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, hari itu mereka beramai-ramai murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama Islam, jemaah yang dimuliakan Allah. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Dan kita di sini tidak berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi mereka murtad. Tidak. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mereka keluar dari Islam. Walaupun ada sebagian dari mereka kemudian kembali mereka ke dalam agama Islam, karena memang keadaan waktu itu sangat besar fitnahnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana tidak? Orang yang paling mulia, para nabi, nabi yang paling mulia wafat. Keadaan manusia waktu itu sangat berat, jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu waktu itu sempat mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, aku akan penggal lehernya. Demikian ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berdiri di atas mimbar. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang hari ini menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa menyembah Allah azza wa jalla, fa innahu hayyun wa la yamut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak pernah mati. Faqala, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, ma Muhammadun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali beliau seorang rasul, dan telah lewat rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, seakan-akan aku baru tahu bahwa ayat itu baru turun saat itu. Padahal sudah turun ayat tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup.
Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, keadaan yang begitu mengerikan waktu itu, kokoh manusia dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat-nasihat yang tegas kepada mereka, sehingga para sahabat ridwanullah alaihi mereka terus menerus kokoh di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan manusia ini dari dua fitnah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan manusia dari dua fitnah besar dengan dua orang laki-laki. Yang pertama, ketika dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaumar riddah, pada hari manusia berbondong-bondong murtad. Dan yang kedua adalah dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yaumul mihnah, dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika terjadi fitnah khalqul Quran, orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Imam Ahmad beliau kokoh tetap di atas pemahaman yang benar bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, walaupun beliau disiksa, walaupun beliau dipenjara dan mendapatkan siksaan yang sangat berat dari raja waktu itu. Faqala rahimahullahu ta'ala, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka sudah mati, yub'atsun, dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan kaum muslimin bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian, yaitu dari at-tin. At-tin adalah tanah yang bercampur dengan air. Dengannya kami menciptakan kalian, kata Allah azza wa jalla, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian untuk kali yang keduanya, yang berikutnya. Tentunya ini jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ditiupkan sangkakala, tiupan yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Manusia waktu itu jemaah yang dimuliakan Allah dalam keadaan mereka terduduk di atas kuburan-kuburan mereka, menunggu hisab dari Allah azza wa jalla, menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Wa ba'da al-ba'thi muhasabuna wa muzjayuna bi'amalihim. Setelah dibangkitkan, mereka tersebut akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas oleh Allah azza wa jalla sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini apapun yang ingin kita perbuat, silahkan kita perbuat. Di yaumul qiyamah akan ada hisab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-yawm yaumul amal la hisabalah. Hari ini adalah hari beramal dan tidak ada hisab padanya. Wa ghadan, dan nanti di yaumul qiyamah adalah yaumul hisab la amalalah, adalah hari di mana akan dihisab seluruh amalan seseorang dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal waktu itu. Beliau mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian itu sebagai anak-anak akhirah dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, dunia ini sementara,
tidak lama, 1-2 hari. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala ibaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Hari yang abadi itu adalah hari qiyamah, ketika manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan perbuatan mereka di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan, dibalas dengan kejelekan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini dengan kebaikan pula. Demikian keadaannya jemaah yang dimuliakan Allah. Dan prosesnya itu sangat panjang jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah kematian, yaumul qiyamah, kita akan melalui proses yaumul mahsyar yang begitu panjang, yang tidak tahu seorang pun berapa lama kita akan berada di mahsyar tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan yang sangat mengerikan, matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 1 jengkal di atas kepala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ngerinya yaumul mahsyar tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki atas kita. Dan tentunya kalau kita mau beramal dengan amalan saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah azza wa jalla, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan kepada kita di yaumul qiyamah kelak. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan tentang orang yang mendustai hari kebangkitan yaumul hisab, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi yang mulia ini. Semoga ada faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.